Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semua? Kalau Tuan pergi ke Kandis, jangan lupa membeli permata. Kalau ada yang membilang saya manis, mesti mengganti kacamata. Kalau Tuhan memakai katun dipakai, lupa pula mantap. Kalau Tuhan memakai katun, jangan dipakai membersihkan perkakas. Kalau mau berbalas pantun, jangan mengintip-intip kertas. Itu sekedar membalas Pak protokol aja. Kalau Tuhan memakai katun dipakai di bawah cemara. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Pripun kabare api? Insya Allah sing melu acara iki podo kabeh sugih, mlebu nang surga. Biar doa kita sesudahnya. Ada juga orang disapa pakai Jawa, ada disapa pakai anak kita sesudahnya. Disangka baru Jawa sesudahnya. Mbak bahasa donya oleh ranca. Ada juga orang Minang, tapi kita tengok yang menjawab itu aja. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat. Dari mulai tadi malam kami di Bagan Benio sampai pagi ini. Bapak Kades Tasik Serai, guru kita bersama Ustadz Fatih Karim jauh-jauh dari Bogor sampai kemari. Para alim, para ulama, para kiai hadratul muhtaramin wal mukarramin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu masih sering baca Yasin? Ada wirid Yasin di Tasik Serai ini? Hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis, hari Jumat. Kalau udah meninggal dunia bisa lagi wirid Yasin? Tak bisa. Artinya yang rajin-rajin baca Yasin tetap putus. Ibu sholat tahajud malam tadi? Kami tahajud malam tadi di Bagan Benio. Mau sholat tahajud di depan kelas, hujan becek. Sholat tahajud kami di masjid. Imamnya santri pesantren Nurul Azhar, hafal Quran. Doakan supaya istiqomah, amin. Amin. Kalau sudah mati bisa tahajud lagi? Tahajud putus, baca Yasin putus, tapi ada yang kekal abadi tak putus sampai hari kiamat. Betul? Apa yang tak putus itu? Yang tak putus itulah tengok. Nampak? Apa yang nampak? Gambar saya dengan Ustadz Rosiman, laki-laki tercepat di dunia. Rosiman, Ustadz Rosiman, Ustadz Rosiman dengan saya itu gambar bersama di Bagan Benio, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Amin. Kalau mau kekal abadi sampai hari kiamat tak putus, maka selesaikanlah musola MTS Miftahul Huda. Siap? Mana duitnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu sayang sama Bapak? Kalau Bapak mati, Ibu mau ikut? Tengok Pak, tengoklah jujurnya mereka. Meninggal Bapak, Ibu tak ikut. Ibu tinggal, pokok sawit tinggal, kebun karet tinggal, emas tinggal. Yang kekal abadi mengalir sampai hari kiamat, musola Miftahul Huda. Amin. Amin. Di mana letak musola itu nanti Ustadz Rosiman? Pas di tempat itu. Nanti peletakan batu pertamanya diminta Ustadz Abdul Somad. Sebetulnya saya segan meletakkan batu pertama.
Banyak batu pertama diletakkan tak bertambah-tambah, kecuali di Tasik Serai. Begitu kita letakkan nanti insya Allah langsung selesai insya Allah. Amin. Itu kotak-kotak sudah mulai beredar kotak. Ibu yang punya duit, masukkan duit sama dompet-dompetnya sekalian. Ibu yang punya gelang emas, rantai emas, cincin emas, subang emas, masukkan ke dalam. Setuju? Ibu punya rantai emas, ibu punya subang emas, ibu punya rantai emas, ibu punya gelang emas. Kalau ibu meninggal nanti malam, bapak akan mengambil gelang itu semua untuk modal. Tengok, mengaku mereka. Padahal maksud saya modal usaha. Yang bilang pula modal kawin lagi. Mana mau bapak nikawin lagi, ya kan Pak? Tengok, memang antara setia dengan takut itu beda-beda tipis. Inilah orang-orang yang takwa, takut istri tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita masukkan ke dalam kotak ini untuk membangun musola, anak-anak kita dari MTS Miftahul Huda, sholat pagi, petang, siang dan malam, mengalir pahalanya. Paling tidak zuhur dan asar mereka ketika sekolah, maka mengalirlah sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Saudaraku dimanapun berada, yang hadir di sini bisa memberikan uangnya cash tunai. Bagi yang tidak membawa duit, bagi yang jauh, bisa langsung transfer ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya catat baik-baik, 823 2104 639, 823 2104 639, atas nama MTS Miftahul Huda. Jangan lupa konfirmasi ke nomor berikut 0813 7 berapa? 7487 5090 Ustadz Rosiman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa Ustaz Somad berselawat? Karena biasanya kalau kotak ini lewat, jantung kita degupnya tak normal lagi. Tadi waktu pertama Ustaz Somad naik ke atas normal dia. Begitu lewat kotak sedekah, itulah maka ku ajak bersolawat biar hati ini tenang. Bagaimana Bu? Udah agak tenang? Nah, tolong adik, satu kotak ini naik ke atas, karena ini banyak ya, ada ikan toman, ada ikan apa ikan yang paling enak malam tadi tuh? Ada ikan tapah. Nah, kalau yang di bawah ini kita tengok ikan pantau aja nih. Oh, jangan sepele Pak Ustadz. Ikan pantau pun kalau satu truk ya kan. Nah, ini insya Allah banyak, melimpah ruah. Bapak itu tak usah perlu dibawa kotak ke sana. Memang yang punya sawit mereka, memang yang punya karet mereka, memang yang punya kol diesel mereka. Tapi yang megang duitnya ibu semua. Bapak itu paling 2000 perak. Abang mau pergi ya? Iya, ini duit yang banyak-banyak, nanti begini lagi. Nah, tengok, Masya Allah, ikan-ikan paus semua. Berisi. Masya Allah. Ah, sekarang jantung saya pula tak normal. Tapi Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa duit yang dimasukkan ke dalam, itulah yang nanti akan menjadi bekal menolong di alam barzah, menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tak jadi karena kotak udah turun. Oh, besar. Tengok,
Anak kecil aja ngasih 50.000. Masa ibu-ibu cuman abu-abu? Begitu dibuka, nampaklah pati murah bawa golok. Yang sanggup ngasih duit 1 juta, kasih 1 juta, amin. Yang tak sanggup ngasih duit, kasih batu bata, amin. Yang tak sanggup batu bata, kasih batu kerikil, amin. Yang tak sanggup batu kerikil, kasih pasir, amin. Yang tak sanggup ngasih pasir, mati aja. Tak ada guna kau hidup di atas dunia ini. Membuat semak kasih seraya aja. Itu ada Pak Polisi itu. Minta, karena Pak Polisi nanti meninggal dunia, apa amal yang mengalir? Nih, musola mengalir, betul? Itu Pak Ansip tua. Minta banyak duit. Pak Ansip itu warna hijau, berarti duitnya 20.000. Kalau yang baju merah berarti 100.000. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang sakit di antara kita, bagaimana caranya berobat? Ke dokter. Bagaimana caranya berobat? Minum herbal. Bagaimana cara berobat? Salah satunya dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit dengan cara sodakoh. Apa pula soman? Apanya ibu-ibu? Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Suami ibu sakit, bersedekah. Niatkan sedekah ini biar suami saya sehat. Istri sakit, bersedekah. Niatkan supaya sehat. Jangan niatnya supaya cepat mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangun rumah yang besar, kamarnya pakai keramik, lantainya marmer, kamar mandi di dalam kamar. Meninggal dunia, rumahnya tinggal, dibelikan mobil yang mewah, cantik. Meninggal hari ini, besok pagi diambil dialer. Kenapa? Karena tak bayar kredit. Dibelikan baju yang baru, tinggal. Kita akan mati hanya membawa kain kapan, bukan kain kapur barus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu merasa panas apa tidak? Saya aja yang pakai tenda kepanasan, apalagi yang tak pakai tenda panas. Tapi nanti di padang mahsyar ada tempat kita bernaung. Di mana tempat kita bernaung? Tenda tak ada, pokok kayu tak ada, gunung Merapi tercabut, gunung Semeru tanggal, segala gunung habis tercabut. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa takunul jibalu kal ikti. Tercabut semuanya. Di mana tempat kita bernaung? Di padang mahsyar. Tempat kita bernaung nanti adalah kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekah. Ibu akan bernaung di bawah sedekah ibu. Bapak akan bernaung di bawah sedekah bapak. Kalau ada di antara bapak ibu yang meletakkan duit 1 juta, insya Allah naungannya akan tebal macam terpal ini. Apalagi semen, apalagi seng. Ini 1 juta nih kalau gitu. Nah, kalau 100.000, itulah itu payungnya. 100.000. Kalau yang 2.000 Pak Ustaz, koran. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini tidak lama. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Orang ganteng mati, yang tak ganteng setengah mati. Mau kaya, mau miskin, mau ganteng, mau tak ganteng, mau ada jabatan tak lama, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tak ditangkap KPK, betul? Yang lama adalah musolla miftahul huda. Sampai hari kiamat anak-anak akan tetap sekolah, mereka belajar di miftahul huda, praktek sholat duha, sholat qobliyah zuhur, sholat tahiyatul masjid, sampai hari kiamat mengalir ke alam barzah kita semua insyaallah, amin. Yang sudah memasukkan duit ke kotak sedekah tadi, mudah-mudahan dilimpahkan Allah rezekinya, anaknya jadi anak yang soleh dan solehah, segala hutang piutangnya dibantu Allah lunas, suaminya selamat dari pelakor. Takut kali orang lakinya. Tengoklah Pak, begitu takutnya mereka bapak hilang, walaupun bapak lisut peot. Cinta mereka. Buktinya di antara doa yang paling kuat tadi adalah ketika saya katakan mudah-mudahan suaminya tidak dilarikan pelakor. Amin.
Padahal di rumah apa kata mereka? Mau diambil orang ambil lah. Laki macam kau ni tapi tadi di kata-kata Masya Allah, hati ibu ni tulus betul. Amin. Kemana kotak tadi hilang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana anak-anak ini bisa tahu sholat itu wajib? Belajar di Miftahul Huda. Dari mana Ustaz Somad tahu Bagan Benio? Karena kenal dengan Ustaz Rosiman. Kita doakan Ustaz Rosiman panjang umur. Tadi saya dikasih tahu Ustaz Somad ceramahnya cuma 30 menit. Saya sangka tadi mikrofon ini mati karena waktu sudah habis. Saya tengok waktu, saya baru bicara 20 menit. Artinya saya ada waktu 10 menit lagi untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad kepada orang yang bersedekah? Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Maka semua yang bersedekah tadi dikasih Allah ganti insyaallah. Sawitnya berbuah subur insyaallah. Harga sawit naik insyaallah. Harga pupuk turun insyaallah. Adapun orang yang tak bersedekah, Allah Maha Adil. Dikirim Allah juga malaikat. Apa kata malaikat berdoa? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Jadi siapa tadi yang waktu kotak itu lewat pura-pura dia serius mendengar ceramah. Begitu kotak itu lewat pura-pura dia megang kantong, lupa pula dompet. Waktu kotak itu tadi lewat pura-pura dia mengantuk, pura-pura tidur sambil mengintip kotak itu udah lewat atau belum. Siapa yang pura-pura tak mau mengisi kotak, maka doa malaikat, Allahumma ati mumsikan talafa, berilah dia kebinasaan ya Allah. Saya tak percaya ceramah Ustaz Somad. Kata Ustaz Somad, orang yang tak bersedekah itu celaka. Tetanggaku tak sedekah, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Katanya kalau tak bersedekah itu binasa. Buktinya sawitnya banyak. Kenapa tiba-tiba Ustaz bilang yang namanya binasa itu bukan berarti rumahnya tak ada. Sawitnya banyak, rumahnya besar, tapi tidak ada barokah rezekinya. Anak yang pertama mabuk, anak yang kedua sakau, anak yang ketiga dilarikan orang tak balik-balik, anak yang keempat maksiat dosa, selingkuh, perbuatan zina, narkoba. Jadi makna sedekah adalah barokah. Walaupun sawitnya tak banyak, tapi barokahnya ada, bisa berangkat haji dan umroh ke tanah suci insyaallah. Amin. Ustaz Somad insyaallah bulan Februari bulan 2 ini berangkat umroh. Bapak Ibu mau berangkat umroh? Insyaallah kita berangkat bersama umroh tahun 2023 bulan 2 insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Gratis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ibu-ibu semuanya tegak berdiri, bapak-bapak berdiri, sementara kursi kosong. Itulah hebatnya orang Tasik Serai ini. Lebih milih berdiri dekat Ustaz Abdul Somad daripada duduk jauh. Barokah senantiasa menyertai kita semua. Tapi ada juga ibu-ibu di belakang, bagi dia tak penting dekat, yang penting bisa dengar ceramah sambil makan bakso bakar. Masya Allah, memang macam-macam, kepala sama hitam, isinya macam-macam. Ada orang yang berpanas-panasan, aku biarlah panas-panas asalkan dekat, aku mau menengok. Sama tak muka Ustaz Somad itu dengan yang di handphone. Pas ditengoknya, wow, amazing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah nanti kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan hari ini adalah bulan Rabiul Awal. Ini bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat. Tasik Serai sudah buat maulid? Yang belum buat maulid, buat maulid supaya itu mengenalkan Nabi kepada anak cucu kita. Kalau tidak buat maulid, nanti anak kita lebih kenal Upin Ipin daripada Hasan Hussein. Kalau tak buat maulid, nanti anak kita lebih kenal Meme daripada Fatimah Az-Zahra. Kalau tidak buat maulid, maulid adalah mengenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun ustadznya ceramah, yang penting datang. Jurus maulid 3D. Datang, duduk, dengar, diam. 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit, tetap dicatat dapat pahala.
Saya belum pernah marah kalau ada jamaah yang mengantuk tidur, belum pernah. Tontonlah video saya, belum pernah saya marah. Itu kenapa tidur? Itu kenapa bersandar? Tak. Kenapa? Karena kalau ada jamaah yang tertidur, itu tanda bahwa ceramah sudah masuk ke dalam hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hebatnya Tasik Serai. Tengoklah hebatnya Tasik Serai. Jamaah dimanapun berada, anak-anak kecil duduk di depan mendengarkan tausiah Ustaz